Partai Solidaritas Indonesia menutup pintu untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalia menilai Anies tak pernah berbicara soal kelanjutan pembangunan Presiden Joko Widodo. Grace mengatakan PSI ingin memilih calon presiden yang terbaik. Grace berpendapat Anies tak memiliki komitmen melanjutkan pembangunan Jokowi. Ia menegaskan hal ini tidak sesuai dengan kompas PSI. Grace menjelaskan PSI bakal membahas sosok capres yang akan mereka dukung melalui Kopdarnas pada 22 Agustus mendatang. Dalam kesempatan itu, Grace juga merespons pernyataan Ketua Umum Giring Ganesha yang menyatakan siap mengembalikan PSI ke anak-anak muda. Ia menilai pernyataan Giring merupakan bentuk rasa cinta ke PSI. Ia pun menyebut jabatan merupakan amanah yang tak perlu digenggam kuat-kuat. PSI sempat mengumumkan dukungan ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ganjar dipilih lewat hasil-hasil rembuk rakyat atau penjaringan nama capres yang dilakukan PSI. Deklarasi dukungan itu dilakukan pada Oktober 2022 atau jauh sebelum Ganjar resmi diumumkan oleh PDIP. Namun PSI hingga kini belum diterima langsung oleh PDIP sebagai partai pengusung. Pada Mei lalu, Giring pun mengatakan PSI belum secara resmi mendukung Ganjar. Sementara itu, baru-baru ini PSI menerima kedatangan bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor DPP PSI Jakarta. Usai pertemuan, Prabowo mengaku memiliki banyak kesamaan dengan PSI. Salah satunya kesamaan pandangan soal keberlanjutan program Jokowi. Meski demikian, PSI mengatakan mereka masih menunggu arahan Jokowi. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah beberapa bulan ini resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan Koalisi menghadapi pemilu 2024 itu tertuang melalui piagam kerja sama yang ditandatangani ketiganya kisaran Maret 2023 lalu. Sementara Nasdem sendiri telah mendeklarasikan Anies sejak Oktober 2022. Namun, hingga kini sosok cawapres masih belum juga diumumkan. Seiring berjalannya waktu, 3 partai anggota koalisi itu malah menunjukkan sikap berlainan. Nasdem membuka peluang cawapres Anies diumumkan last minute, Demokrat mendesak segera diumumkan, sementara PKS tak masalah kapan saja pengumuman dilakukan. Sejumlah nama pun digaungkan masing-masing partai bisa menjadi cawapres Anies. Teranyar, nama putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid mencuat jadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Merespons hal tersebut, Yeni menyatakan kesiapannya seraya menyebut memiliki kedekatan khusus dengan ex-Gubernur DKI Jakarta itu. Mencuatnya nama Yeni itu pun menimbulkan respons yang berbeda-beda dari parpol pengusung Anies. Nasdem dan PKS merespons positif, sementara Demokrat melontarkan pernyataan bernada kurang sepakat. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai Anies kini berada pada posisi yang dilematis. Anies berada dalam kondisi itu lantaran harus sangat hati-hati dalam memilih cawapresnya. Ia menilai ex-Gubernur DKI Jakarta itu harus bisa memilih cawapresnya dengan tetap meredam gejolak dalam koalisi. Anies harus bisa memilih cawapres yang diterima seluruhnya. Idil pun menyoroti pertemuan AHY dengan partai di luar koalisi belakangan ini seperti dengan PDIP ataupun Gerindra. Ia berpendapat pertemuan-pertemuan itu sebagai early warning dari Demokrat ke koalisi.